Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, ketemu lagi bersama saya Manda, si dosen cilik. Kita lanjutkan materi mengenai metode penelitian, karena saya surprise banget waktu saya kemarin survei pada sejumlah peneliti pemula. Ternyata yang mereka paling banyak tanyakan adalah mengenai apa coba? Yap, mengenai abstrak. Ya, jadi kita akan bahas mengenai jenis-jenis abstrak dulu ya di materi kali ini. Untuk itu, mari kita mulai. Oke, jadi lucu juga ya ketika seseorang belum punya artikel, malah belum meneliti sama sekali, mereka sudah mengkhawatirkan mengenai abstrak. Tetapi yang saya ambil adalah mereka sadar betul bahwa memang abstrak itu pakaian paling awal yang biasa mereka baca, sehingga mereka juga mempunyai kekhawatiran apakah abstrak yang mereka nanti munculkan menarik minat pembaca lebih lanjut atau tidak. Itu kan intinya. Memang betul, abstrak itu merupakan miniatur dari keseluruhan artikel kita. Jadi sebaiknya memang memberikan ringkasan yang informatif pada pembaca ya. Nah, mengenai apa? Ya mengenai pekerjaan penelitian kita. Oke. Jadi sekarang saya akan coba untuk menjelaskan cara menulis abstrak artikel ilmiah menurut jenisnya. Let's get started. Oke, sebuah abstrak itu harus dapat apa coba? Menyoroti pertama makna, yang kedua implikasi, kemudian manfaat potensial dan nilai potensial dari temuan utama untuk itu baik ilmu pengetahuan maupun untuk masyarakat. Kalau elemen-elemen ini hilang atau jika penjelasannya nggak pas gitu ya atau terlalu khusus, maka artikel itu udah nggak bisa dibaca, agak berantakan gitu ya. Selain judul artikel, abstrak memang salah satu bagian dari artikel yang tersedia secara bebas di internet. Kalian sering lihat kan ketika kalian googling dengan keyword jurnal atau jurnal gitu ya, maka kalau untuk judul dan abstrak itu memang free ya, tetapi ketika klik ada yang keseluruhan artikelnya free juga, ada yang harus berbayar. Oke, tetapi memang intinya abstrak itu tersedia di mana-mana dan refleksi dari si penulis. Maka dari itu memang harus ditulis sebaik mungkin. Jadi kalau abstraknya jelek itu merujuk pada si penulis tuh skillnya kurang ya. Oke, abstrak itu memang versi singkat dari makalah yang ditulis untuk pembaca yang mungkin tidak pernah baca versi penelitian kita secara lengkap. Nah, ini nih, bedanya sama ringkasan. Kalau ringkasan itu tulisan yang menyatakan kembali temuan utama dari kesimpulan sebuah makalah. Nah, ini dia, ditujukan bagi orang-orang yang sudah pernah membaca artikel kita. Jadi beda ya, abstrak dan ringkasan. Sekali lagi, abstrak itu kemungkinan dibaca sama orang yang memang belum pernah baca artikel kita, sorry. Tapi kalau ringkasan itu untuk yang sudah membaca artikel kita. Abstrak itu punya beberapa jenis, yes. Yang pertama ada yang disebut dengan abstrak informatif, kemudian ada yang dinamakan abstrak deskriptif, disebut juga abstrak indikatif atau topikal, dan ada yang populer itu abstrak terstruktur. Saya akan coba perkenalkan satu persatu di next slide. Yang pertama adalah abstrak informatif. Ini punya ciri-ciri beberapa data dituliskan yang punya kesamaan gambaran dengan isi penelitian. Yes, apa maksudnya? Jadi yang ada di hasil penelitian biasanya dipindahin, tetapi hanya sebagian yang kira-kira utama lah gitu ya. Oke, ditulis tanpa tabel dan gambar. Oke,
Kemudian umumnya itu mensyaratkan 100-250 kata. Dan biasanya juga itu satu paragraf. Yang sebelah kanan itu adalah contoh penelitian saya yang abstraknya menggunakan abstrak informatif. Ini ada 2 paragraf karena memang dalam ketentuan si publikasinya memang nggak ditulis harus satu paragraf ya. Jadi kalau tidak ditulis satu paragraf maka boleh aja sih, yes. Lihat di situ saya kemukakan bahwa hasil penelitian bla bla bla, oke. Kemudian saya munculkan poin-poinnya, skornya, oke. Dan saya juga bilang di sini the most dominant subjective norm bla 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 bla. Artinya informasi-informasi itu ada di hasil dan saya ungkapkan secara jelas temuan utamanya. Clear position? Semoga clear. Berikutnya adalah abstrak deskriptif. Ini berisi pernyataan umum tentang subjek yang dibahas. Sering digunakan untuk meninjau artikel atau buku. Ini sering ya, bukan berarti hanya gitu. Berarti untuk penelitian yang berupa artikel juga biasa dipakai. Contohnya yang sebelah kanan itu adalah penelitian saya di book chapter kalau nggak salah ya, in the science. Ini saya pakainya abstrak deskriptif. Coba kita lihat di kalimat terakhir. Di situ dibilang the result show that the creative industry in Garut Regency have great potential to co-create new innovative bla bla bla. Saya hanya mengemukakan secara umum apa yang terjadi. Saya nggak munculkan extra information di situ. Jadi hanya umum aja bahwa itu punya potensi yang besar untuk co-create new innovative products. Gitu aja. Yes. Ini juga sama, berkisar di antara 100-250 kata dan biasanya diminta satu paragraf. Next, terakhir. Abstrak terstruktur, ini kalau saya pakai abstrak terstruktur biasanya karena permintaan dari Emerald ya, yang biasanya pakai format kayak gini. Ini biasanya lebih panjang, tapi meskipun lebih panjang, kalau saya kira-kira di 250 kata juga sih ujungnya ya. Nah, di situ dipandu poin-poin ya. Ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya sunnah. Dari mana kita tahu? Dari si publishernya juga diminta ya, kayak ada yang bintang merah berarti mereka meminta bahwa kita wajib memunculkan itu. Nah, yang wajib biasanya memang ini aja sih. Tujuan kalau di Emerald ya, design, methodology, approach, kemudian findings, kemudian originality atau value. Nah, yang practical implication itu kalau nggak salah sunnah. Jadi ada yang kalian bisa munculin managerial implication, ada practical implication atau yang mana lah. Jadi memang ada yang wajib dan ada yang sunnah. Oke. Ini contohnya yang saya sampaikan di sebelah kanan. Oke. Memang sampai saat ini juga formatnya masih sama seperti itu. Oke, di bawahnya ada keterangan paper type, itu ada research paper. Karena format abstrak untuk book chapter bisa beda gitu ya. Nah, sekarang jangan bingung lagi, jangan berantem lagi mana yang benar. Ya, bisa jadi apa yang kalian pikirkan itu benar, bisa jadi salah semua ya. Tapi kalau kalian mengacu pada salah satu dari 3 itu kemungkinan besar benar. Tipsnya adalah ikutin panduan yang kalian akan jadikan output keluaran. Apakah kalian misalnya untuk skripsi, maka ikutin panduan skripsi. Apakah untuk jurnal A, maka ikuti panduan atau template yang ada di jurnal A. Udah sesimpel itu. Ini adalah tips umumnya ya. Sebagian besar penulis itu memang lebih memilih menulis abstrak dalam jumlah yang nggak terlalu banyak. Dituliskan sesingkat mungkin dan sespesifik mungkin, tapi tetap ditulis dalam kalimat yang lengkap dan logis. Yes. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika menulis abstrak. Yes. Do
and don'ts-nya. Nah ini dia, judul dan abstrak itu kan selalu dibaca bersama, benar nggak? Jadi nggak ada alasan untuk mengulang kata-kata yang sudah diungkapkan sebelumnya. Jadi tulis abstrak sehingga ia bisa berdiri sendiri, karena si pembaca kemungkinan besar seringkali tidak pernah membaca keseluruhan artikel kita. Jadi hindari juga itu mencantumkan kutipan pada abstrak, dan hindari itu ada akronim, singkatan, simbol yang nggak dikenal. Jadi misalnya kalau mau munculkan akronim itu dipanjangin dulu aja gitu, atau ganti dengan istilah lain yang lebih umum. Contoh misalnya BPJS. BPJS kan singkatan ya. Nggak bisa diganti nggak dengan misalnya fasilitas kesehatan dari pemerintah gitu ya. Atau udah aja langsung dipanjangin aja dulu, kemudian dikasih kurung BPJS. Oke, nah beberapa jurnal memang strict bahwa yang ada pada judul itu tidak boleh muncul lagi pada abstrak maupun keywords-nya. Jadi karena mereka memang pengen si penulis itu mengefektifkan sebaik mungkin judul, abstrak, dan keyword sehingga tidak tadi ya redundansi atau pengulang-ulangan itu tidak terjadi. Meskipun cuman kayak 200-250 kata, tapi tampaknya banyak orang tuh yang kesulitan untuk meringkas 20 halaman, apalagi skripsi yang sampai 100 halaman ya, menjadi 200 kata. Memang itu tantangannya, challengingnya gitu ya. Bagaimana seorang penulis bisa membuat si pembaca meneruskan artikel atau berhenti di abstrak gitu ya. Makanya itu menulis abstrak itu butuh perencanaan dengan baik gitu. Dan juga harapannya adalah abstrak kita itu bisa dapat mudah ditemukan pada basis data online kayak Scopus, WOS, Google Scholar, dan lain-lain. Yes. Jadi sebuah abstrak itu ditulis ringkas dan ngalir gitu, ngalir. Jadi jangan ada gap gitu ya. Ketika kita baca tuh baca berulang kali, saya sampai 20 kali baca abstrak untuk memastikan bahwa ketika kalimat per kalimat yang saya buat itu ngalir bahasanya, nggak berhenti kepentok pada satu kalimat dengan kalimat yang lain gitu. Kita kan pengennya memberikan informasi yang optimal dengan cara yang mudah dipahami, benar nggak? Karena teksnya pendek, maka setiap kata perlu diperhatikan dengan hati-hati gitu. Kalau saya sendiri biasanya misalnya saya mau masukin ke jurnal A ya, saya selain download template, saya juga kepoin tuh beberapa arsip sebelumnya, baca, kemudian saya sampai menemukan role model yang tepat. Oh, kayaknya menurut saya ini abstrak yang paling oke nih, saya mau ngikutin gaya dia, itu yang paling gampang. Jadi dalam jurnal itu apa, kepoin, ambil salah satu yang mau kita jadikan role model. Oke. Tetapi yang perlu ditekankan adalah perlu adanya jelas mengenai poin-poin topik, tujuan, partisipannya siapa, metode, hasil, dan kesimpulan. Tapi jangan ditulis semua ya, tulis yang paling penting aja gitu. Jadi kalau misalnya langsung tulis semua ya gak cukup 250 kata itu, benar nggak? Oke. Mulailah menulis abstrak dari yang pertama ya. Kemudian apalagi? Cek lagi. Tulisan abstrak pertama biasanya kacau balau dan itu normal ya. Di draft pertama itu cek. Nah, berikutnya adalah mengenai cek. Ini dia cara memulai abstrak ya. Seperti yang tadi saya bilang tuh jangan ditulis semua hasil, gitu ya, yang penting-penting aja. Apa sih definisi penting? Contoh, tujuan penelitian kalian itu buat apa? Oh, buat mengetahui pengaruh A terhadap B. Maka cukup di abstrak yang ditulis itu aja. Apakah ada pengaruh atau enggak? Jadi nggak usah angkanya semua disebutin, itu nggak perlu. Apalagi mengenai hal-hal yang tidak ditanyakan gitu ya. Kemudian yang kedua, tulis yang penting saja tadi ya, sama. Draft pertama, periksa jumlah kata. Nah, ini yang pertama tuh kalian kan udah nih buat draft nih. Cek apakah memenuhi syarat nggak, maksimal 250 kata misalnya ya. Oh, kelebihan. Oh, kurangin. Tapi kalau kurang dari 250 kata ya nggak apa-apa sih. Yes. Tapi kalau udah nih, oh saya jumlahnya 200 kata nih. Baca lagi, apa bisa dipersingkat? Boleh nggak sih sampai berapa?
Saya pernah baca kok artikel yang cuma 80 kata abstraknya. Dan itu di jurnal yang bagus. Jadi sebetulnya nggak masalah, singkat banget ya. Kalau saya sih paling sedikit biasanya 100. Oke. Jadi apakah perlu dipersingkat lagi? Pertanyaan berikutnya. Oh, kayaknya masih bisa ya lakuin. Kalau kayaknya nggak perlu, iya udah segitu aja. Berikutnya, setelah tadi ya dicek-cek itu, apakah pilihan kata dan kalimat sudah sangat ringkas dan lugas? Ringkas nggak nih? Lugas nggak nih? Ya. Apakah misalnya gini, ada kata-kata yang berlebihan nggak di situ? Ada yang tidak perlu nggak? Ya. Apakah tidak ada redundansi gitu ya, yang tadi saya ulang-ulang bahas, apakah tidak ada pengulangan? Kenapa saya ngomong gitu? Karena memang banyak banget abstrak yang melakukan pengulangan. Jadi tujuannya apa, di hasil dibahas lagi gitu ya, padahal nggak perlu. Apakah kesimpulan sudah tersintesis dengan baik? Tersintesis dengan baik ya, nyambung nggak tuh tujuan dengan kesimpulan yang kita highlight di abstrak? Oke. Mungkin ini baru gambaran umum. Saya belum masuk ke teknikal ya. Teknikal itu agak harus dalam chapter khusus. Oke. Semoga apa yang saya jelaskan membantu teman-teman semua buat memulai menulis abstrak. Jangan khawatir. Pekerjaan yang pertama memang tidak mudah. Kesalahan bisa diperbaiki. Yang penting mau memulainya. Sekian dulu materi mengenai jenis dan cara singkat menulis abstrak. Kita ketemu lagi dengan bahasan berikutnya mengenai metode penelitian. Jangan lupa buat like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.